Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, yang kami andalkan, Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, walaupun kita tidak tatap muka, tetapi melalui online ini kita bisa bertemu kembali di dalam kasih Yesus Kristus. Untuk itu, saudara, mari sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang di sorga, kiranya Tuhan berkenan hamba-Mu menyampaikan firman-Mu kepada saudara-saudara kami yang di rumah, dan mereka bersedia siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus berkenan mengurapi hamba-Mu, sehingga seluruh pelayanan ini nama Tuhan saja yang dimuliakan. Dan semua yang mendengarkannya dijamah supaya memperoleh berkat iman dan lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk membaca di dalam surat 2 Timotius. Surat 2 Timotius pasal 3
ayat 15 dan 16. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15 dan 16. Saya bacakan dan saudara perhatikan sehingga pada saat saudara mendengarkan itu, Roh Kudus berkenan menjamah saudara. Dan waktu Roh Kudus menjamah, saudara akan penuh dengan damai sejahtera, ya. Ayo saya bacakan, saudara perhatikan, ya. Ayat 15 dikatakan, ingatlah, ya, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan salah, dan memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, saudara dengarkan, ya. Dari kecil mungkin saudara-saudara yang sedang mendengarkan uraian firman Tuhan ini, saudara sudah mengenal kitab suci dari kecil, ya. Dan dikatakan dari kecil engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Oh, ayat 15, ya. Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dikatakan, saudara, kitab suci yang saudara sedang pegang ini, ya, itu dapat memberi hikmat. Kata hikmat ini, saudara, bisa diarahkan pada pengetahuan. Jadi saudara ini diberi pengetahuan seperti saudara sekolah. Itu saudara diberi hikmat, diberi pengetahuan, lantas masuk ke fakultas. Misalnya fakultas kedokteran, saudara diberi pengetahuan tentang kesehatan. Fakultas hukum, saudara diberi pengetahuan tentang hukum-hukum negara dan hukum-hukum lainnya, ya. Saudara diberi
pengetahuan tentang ekonomi dan seterusnya. Itu dikatakan saudara diberi hikmat. Tetapi di sini berbicara kitab suci. Jadi hanya kitab suci saudara diberi hikmat. Itu sebabnya saudara, ya, saya beri contoh di Israel. Pada waktu itu pendidikan, baik di segala bidang pendidikan, itu yang diajarkan kitab suci. Jadi dasar dari pendidikan itu kitab suci di Israel. Ya. Tetapi hikmat itu juga mempunyai arti, ya. Hikmat dari Allah itu lain dengan hikmat dari dunia. Umpamanya dokter, saudara boleh berpendidikan sampai mencapai profesor doktor. Tetapi dokter punya hikmat itu, hikmat manusia itu terbatas. Tidak lebih daripada itu. Sering saya jelaskan, ya, seorang pasien oleh dokter dibilang, oh ini penyakit gawat, ya, tidak bisa disembuhkan. Pergi ke dokter lain, juga sama diagnosanya. Pergi ke dokter lain sampai dokter yang paling top. Dokter tetap berkata, menurut batas-batas kemampuan hikmat dokter, ini tidak bisa disembuhkan. Tetapi saudara-saudara, ya, saudara mungkin sering dengar ada orang yang sudah dibilang tidak bisa sembuh, didoakan sembuh. Lantas dokter bilang, ini nek menurut dokter memang tidak bisa sembuh. Menurut dunia kedokteran tidak bisa sembuh. Tetapi sembuh ini dari Tuhan. Itulah yang disebut hikmat yang dari Tuhan. Upama, saudara-saudara, manusia ke bulan, itu manusia ribuan tahun berusaha ke bulan, tidak sampai-sampai. Baru akhir-akhir ini manusia bisa ke bulan. Padahal 2000 tahun yang lalu Yesus bukan saja ke bulan, tetapi Yesus naik ke langit, dari segala langit naik ke surga. Nah, itu di luar hikmat dari manusia. Ya, itu hikmat dari Allah. Yesus naik mengatasi segala langit. Sampai
sampai ke surga dan tidak membutuhkan waktu. Itu luar biasa. Itu yang disebut hikmat yang dari Tuhan. Nah, di sini disebut kitab suci itu memberi hikmat. Bukan hikmat kepintaran manusia saja, memberi hikmat yang dari Tuhan. Mana ada kekuasaan yang berani berkata menghapus dosa? Tidak ada. Mana ada kekuasaan orang mati dibangkitkan? Tidak ada. Kecuali hikmat yang dari Tuhan. Jadi kitab suci ini yang kita pegang ini itu memberi pengetahuan yang lebih daripada yang manusia bisa lakukan yang terbatas ini. Ini kalau saya lanjutkan banyak sekali contohnya, tetapi sekarang kita mau menuju kepada ayat yang ke-16. Ya, saudara perhatikan ayat yang ke-16 ini dikatakan segala tulisan. Jadi yang ditulis di dalam Alkitab itu dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Bermanfaat apa? Satu, untuk mengajar. Dunia terbatas dalam hal mengajar, tetapi kitab suci tidak ada batasnya. Saudara diajar untuk bagaimana caranya bisa naik, menembus segala langit sampai ke surga. Itu perlu diajar oleh kitab suci. Ya, kitab suci yang dapat memberi hikmat. Kitab suci bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Juga dikatakan di sini untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Memperbaiki kelakuan. Itu sebetulnya ya saudara. Saudara boleh mempunyai kepintaran yang tinggi, tetapi belum tentu saudara bisa memperbaiki kelakuan saudara, belum tentu. Tetapi kitab suci itu mampu memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Orang diajar oleh kitab suci pada kebenaran. Kenapa begitu, saudara? Sebab dikatakan di sini segala tulisan dari segala yang ditulis di dalam kitab suci itu yang diilhamkan Allah. Nah, ini
dasar yang paling pokok, yaitu kitab suci ini diilhamkan oleh Allah. Dalam bahasa aslinya disebut Theopneustos. Theopneustos itu bisa dikatakan diilhamkan oleh Allah atau diurapi oleh Allah, atau juga bisa dikatakan ini khusus. Ini khusus bagi orang yang tidak baik diperbaiki, yang tidak benar dibenarkan. Ini khusus. Jadi diilhami itu maksudnya diurapi atau dikhususkan satu ajaran yang khusus. Ndak iso diajar oleh dunia. Dunia ndak iso mengajar, kitab suci yang bisa mengajar. Nah, itu adalah tindakan Allah. Manusia tidak bisa. Itu tindakan Allah. Sama dengan diilhamkan oleh Allah itu sama dengan diurapi oleh Roh Kudus. Jadi kitab suci ini, saudara, kitab suci yang kita pegang ini tidak sama dengan buku-buku lain, tidak sama dengan buku-buku yang ditulis oleh manusia, tidak sama. Sebab ini diurapi oleh Roh Kudus. Lantas saudara bertanya, loh, nek gitu kitab suci itu saya nulis Roh Kudus. Ya, mungkin saudara bertanya demikian. Nah, itu kitab suci ini ditulis oleh Roh Kudus. Nah, ingin saya jelaskan. Kitab suci itu ditulis oleh manusia. Ya, ada nabi, ada rasul-rasul, ya, yang menulis kitab suci ini, tetapi tulisan itu diurapi oleh Roh Kudus. Jadi itu tulisan itu sama dengan yang diperkenan oleh Roh Kudus, yang disetujui oleh Roh Kudus, yaitu Allah. Maka itu kitab suci itu dikatakan sesuatu yang khusus. Ya. Nah, sekarang saya coba memberi contoh, ya saudara. Waktu saya masih remaja, saya ini suka membaca kitab suci. Tapi kok gak ngerti artinya itu apa, gak ngerti. Lantas pada satu saat ada seorang bapak. Bapak itu berbicara dengan saya bagaimana dia jadi orang Kristen, dan dia berkata, setiap hari saya membaca kitab suci.
tahu, tidak tahu, saya tetap membaca. Lantas saya berpikir begini, saudara. Orang ini kok cik goblok ya. Buat apa membaca, wong gak ngerti. Dia bilang, tahu, tidak tahu, saya tetap baca. Buat apa susah-susah membuang waktu membaca kitab suci yang tidak dimengerti. Itu dalam ingatan saya itu, pikirannya itu begitu. Tidak ngerti. Membaca kitab memang sulit. Nah, ini mungkin saudara-saudara yang sedang mendengarkan khotbah ini akan berkata juga, saya juga kepingin membaca kitab suci tapi tidak ngerti sehingga lama-lama males jadi tidak tahu baca kitab suci. Nah, sekarang saya beri rahasianya supaya saudara itu rajin membaca kitab suci ya. Saya memberi contoh. Ada seorang bapak. Sebetulnya semulanya dia hanya seorang pemuda ya. Jatuh cinta dengan seorang wanita. Bapak ini orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya. Seorang hamba Tuhan tapi belum menikah. Dia jatuh cinta dengan seorang wanita yang tidak mengenal agama Kristen. Nah, bapak ini karena dia jatuh cinta, dia selalu mengejar wanita ini untuk dijadikan istri. Wanita ini menolak, terus menolak. Tapi si pemuda ini terus mengejar. Singkat kata, sampai terjadi suatu pernikahan. Tetapi si wanita ini tetap tidak mau mengerti dan tidak mau menjadi istri seorang Kristen, seorang hamba Tuhan. Walaupun sudah menikah, sampai mempunyai anak pun, si wanita ini tetap tidak mau. Nah, pada satu saat wanita itu berpikir begini, sebetulnya orang yang menikah itu kan senang lebih dekat dengan istrinya. Tetapi setiap malam, hampir setiap malam, si bapak ini atau pemuda yang sudah nikah dengan wanita ini, dia itu membaca kitab suci. Lah, si istrinya yang tidak mau menjadi Kristen ini, dia ini berpikir, ada apa itu? Kok suka membaca kitab suci itu, ada apa? Ya. Lantas dia itu berpikir begini, saudara. Ya. Dia berpikir begini. Saya mau tahu. Ya. Saya mau tahu apa seisinya itu. Lantas, tetapi dia pikir, saya tidak mau jadi istrinya orang Kristen, saya tidak mau. Lantas ada suara, saudara.
ya, ada suara. Wanita tuh heran, kok ono suara tapi tidak ada wujudnya. Suara itu berkata begini, baca nak, walaupun kamu tidak mau jadi Kristen, tidak apa-apa baca. Anggaplah itu buku novel. Saudara tahu ya, novel itu buku cerita. Anggapan podo mbek buku cerita. Baca nak. Dia nolak malah. Tidak ada orang tapi ada suara. Baca no. Lah. Terus si wanita ini coba membaca. Tadinya ya tidak mengerti, tapi masalah saya baca, saya anggap sebagai novel saja. Dia baca. Waktu dia baca itu semakin baca, semakin dia mengerti bahwa ini itu bukan novel ini. Waktu dia bicara tentang Yesus, waktu dia baca tentang Yesus Kristus, dia bilang, belum pernah saya lihat di dunia ini ada manusia seperti Yesus. Belum pernah. Waktu dia dengar, waktu dia baca sampai penyaliban Yesus Kristus. Dan Yesus tetap rendah hati. Dia bilang, tidak pernah. Semakin baca, semakin dia merasakan saya belum pernah mendengar tentang Yesus Kristus ini. Singkatnya, wanita ini bertobat. Dan dia sekarang menjadi hamba Tuhan. Dikaruniai 5 anak. Semua sudah berpendidikan tinggi, tetapi semuanya itu melayani Tuhan bersama-sama dengan ayahnya. Saudara, saya kembali pada zaman saya masih remaja ya. Membaca Alkitab itu, saya tadi berpikir, apa artinya membacanya tidak ngerti. Tetapi tadi kita baca di dalam firman Tuhan, bahwa kitab suci itu diilhami oleh Allah. Dalam bahasa aslinya, Theopneustos, artinya diurapi oleh Roh Allah. Jadi kalau kita baca dengan hati yang sungguh-sungguh, itu kitab suci itu diurapi oleh Roh Allah. Sehingga berguna, dikatakan, untuk belajar. Berguna untuk memperbaiki. Berguna untuk mendidik. Dan berguna untuk menumbuhkan kehidupan iman kepada Tuhan. Saudara, mungkin saudara juga sering berpikir, saya membaca kitab suci gak ngerti. Lantas saudara itu jenuh. Saudara lantas tidak mau membaca. Tidak apa-apa saudara. Tetapi saudara sebagai anak-anak Tuhan, lantas tujuannya apa jadi anak-anak Tuhan? Kalau tujuannya hanya, aku tadi wong Kristen.
dan saudara tidak mengerti kitab suci, tidak mengerti bahwa itu diurapi oleh Roh Allah, tidak mengerti bahwa Dia itu memberi hikmat yang dunia tidak bisa memberi. Saudara, saya anjurkan, bacalah kitab suci. Mengerti tak mengerti baca, tetapi sebelumnya baca, ya, saudara itu berdoa, oh Roh Kudus, berilah saya mengerti. Dan saudara nanti akan ditunjukkan kebenaran-kebenaran kitab suci yang mengubah hidup kita sampai kita ini menjadi orang yang berhasil sebagai orang-orang Kristen, menjadi orang yang berhasil. Bukan saja berhasil di dunia ini menghadapi macam-macam permasalahan, tetapi berhasil untuk mencapai kerajaan surga yang dijanjikan oleh Allah, yaitu hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau saya teruskan ini masih banyak dan bagus sekali, tapi mengingat waktunya, ya, mengingat waktunya. Dengan firman Tuhan itu yang perlu saudara perhatikan, bahwa ini Alkitab ini bukan atau tidak sama dengan buku-buku yang lain. Ini adalah dikatakan firman Tuhan, Theopneustos, yang diurapi oleh Roh Kudus, sehingga siapa yang membaca dengan penuh iman, orang itu diberkati. Mari saya ajak saudara-saudara yang sedang mendengarkan ini merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara di rumah kan banyak waktu, ya. Saat-saat seperti ini, waktu saudara-saudara gunakan untuk apa? Tetapi gunakanlah untuk memperoleh bagian yang paling indah, yaitu keselamatan. Bukan saja keselamatan di dunia ini, tetapi keselamatan untuk mencapai hidup yang kekal. Mari kita berdoa, ya saudara. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, dan kami mau belajar membaca kitab suci, suatu kitab yang diilhami oleh Roh Kudus. Di dalamnya itu bukan lagi hal-hal yang menyangkut dunia ini, tetapi di dalamnya itu menyangkut akan hidup yang kekal yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak. Roh Kudus, jamahlah kami supaya kami mulai memberanikan diri, memaksakan diri untuk membaca kitab suci bagaimanapun juga tidak mengerti, membaca di bawah pimpinan Roh-Mu yang kudus. Kami akan diberi mengerti apa itu sebetulnya keselamatan yang dari Tuhan itu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Bapak, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus
persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua, mulai saat ini sampai Maranatha, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.